Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Selamat berjumpa kembali pemirsa Ajmal Al-Gharib Channel. Semoga Anda semuanya senantiasa berbahagia, sehat walafiat, serta senantiasa dimudahkan dalam segala urusan-urusannya selama ini di dunia ini, urusan akhiratnya nanti. Pemirsa Ajmal Al-Gharib yang berbahagia, teman-teman semuanya, para sahabat semuanya, kembali kita bertemu di Ajmal Al-Gharib Channel. Kali ini kembali dalam program Santri dan Pesantren. Sahabat semuanya, ada sebuah pertanyaan, Ustadz, perlu tidak hukuman itu sebetulnya di pesantren? Perlu tidak anak-anak yang melanggar ini mendapatkan hukuman? Sementara hukuman itu lebih banyak memberikan efek psikologis negatif untuk anak-anak. Baik pemirsa Ajmal Al-Gharib rahimahullah, sesuai pengalaman Al-Fakir di lapangan, setelah sekian lama memperhatikan, lalu kemudian menimbang-nimbang, lalu kemudian memikirkan, berdiskusi dan lain sebagainya, pada akhirnya Al-Fakir menyimpulkan bahwa di pondok pesantren itu perlu juga ada hukuman. Bahkan mungkin itu termasuk penting dalam suatu kondisi. Bisa jadi harus dilakukan dalam suatu kondisi, dalam suatu keadaan. Sebab bisa jadi itu adalah senjata yang paling baik, hukuman itu, untuk memberikan efek positif untuk anak-anak yang melanggar. Tetapi betul, memang hukuman harus kita sesuaikan dengan kadar anak-anak yang berada di pondok pesantren. Apa yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan? Yang perlu dipertimbangkan adalah tentu saja kondisi kejiwaan, psikologisnya, kemudian fisiknya, lalu kemudian karakternya. Kita perhatikan tiga hal tersebut. Tiga hal tersebut itu penting untuk kita pertimbangkan ketika kita akan memberikan hukuman kepada anak-anak. Boleh tidak di pondok pesantren itu memberikan hukuman fisik? Dewasa ini tentu kita sudah paham mafhum semuanya bahwa berbeda kondisinya dengan kondisi zaman dahulu, ketika belum ada teknologi, belum ada HP, belum ada internet dan lain sebagainya, sehingga kemudian hukuman-hukuman di pesantren itu tidak menyebar luas seperti sekarang ini. Sebab biasanya ketika sudah didokumentasikan, hukuman-hukuman ketika didokumentasikan lalu kemudian disebarkan, maka itu bisa menyebabkan interpretasi atau penafsiran bermacam-macam. Barangkali jika orang tua yang pernah mengalami pesantren atau yang paham terkait pendidikan pesantren akan menyikapi dengan biasa-biasa saja, bahkan barangkali sebagian akan mendukung. Tetapi bukan sedikit para wali santri yang memang belum memahami terkait pendidikan, pola pendidikan di pesantren, ketika mendapatkan kabar terkait pelanggaran di pondok pesantren, terkait hukuman yang diberlakukan dari pondok pesantren, meresponnya dengan respon yang cukup reaktif, sehingga kemudian muncul sikap-sikap dan respon yang barangkali bisa jadi kurang pas dan mungkin juga berlebihan. Memang betul ya, namanya orang tua melihat terhadap anaknya tentu semuanya akan powerful, akan all out untuk membela anak-anaknya, untuk demi anak-anaknya. Dan kita maklumi itu naluriah, itu sesuatu yang manusiawi dan alamiah, bahwa semua orang tua akan membela anaknya, semua orang tua akan menjaga, merawat anaknya, dan tidak rela anaknya
mendapatkan sesuatu yang negatif atau bahkan menyakiti anak-anaknya. Dan itu kami maklumi. Tetapi kemudian memang terkadang karena miskomunikasi sehingga kemudian muncullah persepsi, muncullah interpretasi, penafsiran yang bermacam-macam di antara wali santri. Padahal sesungguhnya di lapangan bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang difikirkan, tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh orang tua yang ada di rumah. Sehingga kemudian muncullah pendapat bahwa jangan ada hukuman karena itu akan merusak mental. Tidak boleh ada hukuman karena itu akan menurunkan kekuatan hatinya. Mungkin di beberapa kasus hukuman itu bisa jadi tidak pas dilakukan ketika ya tadi melihat 3 hal tadi, melihat kondisi fisik, melihat psikologisnya, kemudian melihat karakternya. Tapi dalam berbagai kondisi itu hukuman itu perlu juga dilaksanakan. Tentu saja maksudnya positif. Tujuannya adalah positif, yaitu memberikan pelajaran, memberikan pengalaman empiris bahwa apa-apa yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan ketentuan pondok pesantren adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sehingga kalau dilakukan maka itu ada konsekuensi hukumnya. Sebab ketika anak-anak dibiarkan dalam kesalahan atau ketika anak-anak melanggar, pengurus hanya tersenyum saja atau hanya ya sudah biarkan saja, maka itu secara tidak langsung atau mungkin secara langsung itu seakan-akan mendukung perilaku anak-anak yang melanggar itu. Jadi hukuman itu bagi kami sebagai pengurus melihat dari pengalaman yang sudah ada sangat penting diadakan. Penting ya, dengan melihat 3 situasi tadi, melihat 3 keadaan tadi. Adapun yang menyampaikan bahwa hukuman itu bisa menghancurkan mental, tentu itu tergantung situasinya, tergantung kondisinya, dan tergantung hukumannya. Hukuman tentu saja berbeda-beda, ada levelnya, sesuai dengan level pelanggarannya barangkali. Di semua pondok barangkali seperti itu, ada level hukuman yang berbeda-beda, disesuaikan dengan pelanggaran yang berbeda-beda. Tentu saja tidak pelanggaran yang berat tidak akan diberikan hukuman yang ringan. Sebaliknya, pelanggaran yang ringan tidak akan diberikan hukuman yang berat. Dan itu akan berusaha disesuaikan, itu akan berusaha seadil-adilnya dilakukan. Maka sesungguhnya ketika ada respon terkait hukuman ini, maka sesungguhnya penting diadakan hukuman sebagai bentuk peringatan. Tentu saja kita harus sesuaikan, kita atur segala sesuatunya supaya hukuman itu tidak membuat cedera, supaya hukuman itu tidak memberikan efek buruk dalam hal fisik. Maka kita harus sesuaikan, betul harus sesuaikan. Jangan sampai hukuman ini menghancurkan mental anak-anak. Jangan sampai hukuman ini membuat down semangat anak-anak. Tetapi hukuman ini dilakukan supaya memberikan efek kesadaran bahwa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Umiyawi rahimakumullah. Jadi sesungguhnya tidak perlu khawatir ketika anak-anak mendapat hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Sebab ketika pelanggarannya ringan-ringan sedang saja, insya Allah hukuman pun tidak akan berat dan tidak akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dibayangkan oleh orang tua. Tetapi ketika memang hukuman itu harus dilaksanakan dengan kondisi hukuman yang berat,
maka sesungguhnya pelanggarannya memang sudah sangat berat. Oleh karena itu, kita juga harus berpandangan bijaksana dan adil terhadap hukuman yang dilakukan di pondok pesantren. Sekali lagi, hukuman yang dilakukan di pondok pesantren semata-mata bukan karena kebencian, tetapi memang dilakukan demi kebaikan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dilakukan lalu kemudian tidak direspon oleh para pengurus sehingga kemudian dijadikan hukum oleh santri bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa dan boleh dan legal, padahal itu sesuatu yang melanggar. Intinya adalah itu, mencegah anak-anak berbuat sesuatu yang tidak baik, dan hukuman adalah sebagai bentuk ikhtiar. Betul, memang hukuman itu harus tidak berlebihan. Maksud berlebihan di sini adalah jangan sampai melukai secara fisik, jangan sampai hukuman itu membuat mentalnya terpuruk, hancur, tetapi hukuman itu cukup untuk memberikan peringatan saja. Umi Abi rahimahullah, itu barangkali yang bisa sampaikan terkait hukuman. Tentu pasti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan, akan banyak hal-hal yang masih menjadikan penasaran. Boleh nanti di-share di komentar, kita akan diskusikan kembali terkait hukuman ini. Anggap saja ini sebagai mukadimah terkait hukuman yang diberlakukan di pondok pesantren. Mudah-mudahan bisa menjadikan wawasan, sehingga kemudian kita tidak mengambil sikap terkait hukuman di pondok pesantren ini dengan pragmatis dan tanpa diperdalam dulu. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.